Monodisiplin, keselamatan dan kesehatan kerja ketiga pada industri padi. Oleh Rafanal Siregar .400404226500016 Tim 1 KKN Undip 2024-2025. Di sini, saya akan bersosialisasi mengenai pentingnya K3 pada industri pengolahan padi di Desa Kemasan, Kecamatan Polokartu, Kabupaten Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya saya dari tim 1 KKN Undip Universitas Diponegoro dari Fakultas Sekolah Vokasi Teknologi Dasar Konstruksi Perkapalan. Yang pertama itu dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu pertama sekali kita harus menggunakan masker dan sanitizer. Jadi beras itu tidak memakai alat safety, kemungkinan akan beresiko seperti kecelakaan di pelabuhan, bisa kena luka, ada mesin kesalahan gitu. Yang menyediakan apar untuk pegawai kebakaran seperti ini, biasanya itu bisa memakai air cadangan lagi gitu, air untuk misalnya antisipasi jika ada terjadi kebakaran. Jadi sekian dari hasil Sosialisasi dengan pemilik industri padi yang lain di Desa Kemasan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafanal Siregar, saya dari tim 1 KKN Undip dengan Fakultas Sekolah Vokasi Teknologi Dasar Konstruksi Perkapalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari poster saya, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, pada keselamatan dan kesehatan kerja, apalagi di dunia industri padi, pengolahan padi menjadi beras, di situ saya melihat banyaknya para karyawan mengabaikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh sebab itu saya berinisiasi tentang pentingnya penerapan K3 pada mesin industri pengolahan padi menjadi beras. Yaitu yang pertama, kita harus menggunakan masker dan sarung tangan atau lebih dikenal dengan alat safety gitu. Kemudian yang kedua, membersihkan setelah selesai melakukan pemesinan, istilahnya setelah kita bekerja, setelah kita mengolah semua padi menjadi beras itu, kita harus membersihkannya supaya lebih efisiensi ke depannya. Yang ketiga, selalu sediakan P3K. Maksudnya P3K ini kita berjaga-jaga apabila terjadi resiko misalnya kecelakaan atau terluka, maka P3K itu sangat dibutuhkan. Yang keempat, memastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Apabila di pabrik tersebut tidak ada ventilasi, kita bisa menggunakan langkahnya yang paling mudah seperti menggunakan kipas angin untuk sirkulasi udara. Dan yang terakhir itu menyediakan apar untuk kegawatan kebakaran. Istilahnya menjaga-jaga apabila terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, kita bisa menyediakan apar. Baik, untuk Masnya sendiri dari hasil yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, nah, kalau misal dalam ruangan pagi itu tidak ada apar, tidak tersedia apar, apa yang harus saya lakukan? Nah, apabila misalnya di pabrik tidak ada apar kan Mas sulit untuk dicari, namanya sulit ditemukan. Kita bisa menyediakan pasokan air, kita bisa menyediakan pasokan air untuk menjaga-jaga apabila terjadinya kebakaran. Apakah sudah paham, Mas? Kita sudah paham. Ya, terima kasih, Mas. Sekian, terima kasih.